Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Jalan-jalan ke kota Malaka, jangan lupa beli ketupat. Hidup tenang, janganlah terlena karena ujian bisa datang mendadak. Bayangin deh rumah tangga yang awalnya adem ayem, penuh cinta, tiba-tiba porak-poranda gara-gara kesalahan fatal. Seorang menantu kaya raya sampai tega mengusir suami dan mertuanya dari rumah mewahnya sendiri. Gila kan? Lebih tragis lagi kisah ini masuk berita karena sang suami dan mertua terpaksa jadi gelandangan, bahkan ditangkap dinas sosial. Kira-kira gimana akhir kisah pilu yang penuh air mata ini, dan apa yang membuat semua berbalik dengan cara terduga? Tunggu sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat kita di akhirat. Di balik kemewahan sebuah rumah tangga di kawasan elit Jakarta, tersimpan kisah rumah tangga yang awalnya terlihat sempurna. Rina, seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga Konglo, menjalani kehidupan penuh kemewahan sejak lahir. Ia adalah satu-satunya anak dari pengusaha properti ternama dan mewariskan banyak aset. Hidup Rina bagaikan dongeng bergelimang harta, penuh dengan fasilitas yang banyak orang yang hanya bisa mimpikan. Namun, satu hal yang membuat Rina berbeda dari wanita sosialita lain. Ia punya hati lembut dan penuh kasih. Meski lahir dari keluarga kaya raya, Rina tidak pernah meremehkan orang yang hidup sederhana. Justru karena sifat itu, ia berani mengambil keputusan besar yang sempat membuat keluarganya kecewa, menikah dengan Damar, pria biasa yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan gaji pas-pasan. Awal pertemuan mereka begitu sederhana. Rina mengenal Damar ketika masih kuliah. Damar yang pintar dan bekerja keras mampu mencuri perhatian Rina. Walau banyak pria yang mendekatinya, justru kesederhanaan Damar yang membuat Rina luluh. Setelah melalui perjuangan panjang dan penolakan dari keluarga besar, akhirnya pernikahan mereka berlangsung. Hari-hari awal pernikahan begitu indah. Rina menerima Bu Rukia, ibu kandung Damar, untuk tinggal bersama mereka di rumah besar. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya istri yang baik, tetapi juga menantu yang penuh bakti. Bu Rukiah yang sudah tua dan renta merasa beruntung memiliki menantu seperti Rina. Rina itu anak baik ya, Mar, ucap Bu Rukiah suatu sore sambil menatap Damar. Damar tersenyum. Iya bu, aku juga masih gak percaya bisa dapetin dia, padahal dia anak orang kaya, sedangkan aku cuma anak orang biasa. Rina mendengar ucapan itu di ruang makan. Ia hanya tersenyum sambil membawa teh hangat. Mas, jangan bicara gitu. Aku menikah denganmu bukan karena harta, tapi karena aku yakin kamu bisa jadi imam yang baik. Momen itu terasa hangat. Kehidupan mereka terlihat sempurna dari luar. Tetangga pun sering kagum melihat keluarga kecil ini. Namun ternyata kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, Damar mulai merasa tertekan. Hidup bersama wanita kaya membuatnya merasa tidak sebanding. Apalagi banyak orang di belakang yang membicarakan dirinya hanya numpang hidup dengan harta istrinya. Rasa gengsi itu membuat Damar melakukan kesalahan besar. Tanpa sepengetahuan Rina, ia mulai berhubungan dengan lingkaran pergaulan lama yang tidak sehat. Damar mulai sering nongkrong dengan teman-teman lama yang hobi berjudi. Awalnya hanya ikut-ikutan, namun lama-lama ia terjebak semakin dalam. Suatu malam, Damar pulang dengan wajah pucat. Ia baru saja kalah besar dalam perjudian. Hutang menumpuk hingga puluhan juta rupiah. Panik dan takut rahasianya terbongkar. Ia memilih jalan pintas bersama Rukia. Ia nekat menjual sebagian perhiasan keluarga Rina yang tersimpan di lemari besi rumah. Mar, nggak sebaiknya kamu ngomong ke Rina aja? Tanya Bu Rukia dengan suara bergetar. Ia tahu tindakan ini salah, tapi rasa sayang pada anaknya membuat ia menutup mata. Bu, kalau ngomong habislah semua, aku bisa diceraikan. Ini cuma sebentar, nanti aku ganti. Aku janji, jawab Damar dengan nada penuh kecemasan. Ibu Rukia tidak bisa menolak. Dengan tangannya sendiri, ia membantu mengambil kotak perhiasan itu lalu menyerahkan pada calo untuk ditukar uang tunai. Namun, tak ada rahasia yang bisa selamanya tertutup. Beberapa hari kemudian, Rina yang hendak menghadiri acara tersebut menemukan kotak perhiasan warisan almarhum ayahnya kosong. Ia panik mencari ke seluruh ruangan tapi nihil. Akhirnya, ia menanyai Damar dan Rukia. Mas, Bu, di mana perhiasan itu? Itu peninggalan papa. Jangan bilang kalian tahu sesuatu. Suara Rina bergetar. Air mata sudah menetes. Damar terdiam. Wajahnya pucat. Keringat dingin bercucuran. Bu Rukia hanya bisa menunduk. Semua terbongkar. Rina terhuyung mendengar pengakuan mereka. Rina, maafin aku. Aku terjebak hutang. Aku cuma ingin dianggap mampu, ucap Damar dengan suara lirih. Tapi bagi Rina itu adalah pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan. Ia bisa memaafkan kemiskinan, bisa menerima kekurangan, tapi tidak dengan pengkhianatan pada kepercayaan.
Malam itu juga Rina mengambil keputusan besar. Dengan hati yang hancur, ia meminta Damar dan Bu Rukiah keluar dari rumah. Kalian sudah hancurkan kepercayaanku, aku gak sanggup lagi. Maaf, mulai malam ini kalian gak bisa tidur lagi di sini. Bu Rukiah menangis meraung, memohon agar diberi kesempatan. Rina, jangan Bu, kami gak punya tempat lain. Kamu tega sama ibumu sendiri. Tapi hati Rina sudah retak. Meski dengan air mata, ia tetap mengusir mereka. Para tetangga yang mendengar keributan malam itu berkerumun. Isu menyebar cepat, apalagi yang diusir adalah suami dan mertua dari seorang menantu kaya raya. Beberapa hari kemudian, berita heboh muncul televisi dan media sosial. Kamera menyorot Damar dan Bu Rukiah yang kini hidup di jalanan, hidup di emperan toko. Judul terpampang besar, menantu kaya raya usir suami dan mertuanya, kini jadi gelandangan. Liputan itu viral, netizen pun terbelah. Ada yang menghujat Rina sebagai wanita berhati batu, ada yang juga membela, mengatakan Damar ibunya pantas menerima hukum karena sudah mengkhianati kepercayaannya. Hingga akhirnya dinas sosial turun tangan. Petugas mendatangi mereka dan membawa keduanya ke penampungan. Kamera televisi kembali merekam momen itu. Wajah lusuh Bu Rukiah meneteskan air mata dan Damar hanya bisa tertunduk penuh malu. Di rumah mewahnya, Rina menyaksikan liputan itu. Hatinya perih, matanya berkaca-kaca. Tapi ia berusaha menguatkan diri. Baginya, semua sudah terlambat. Namun, ia tidak tahu bahwa kisah ini baru saja dimulai. Dan takdir sedang menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Malam itu, darah dingin menusuk tulang. Di sudut emperan toko tua sudah lama tutup. Damar dan Ibu Rukiah duduk beralaskan kertas bekas. Angin malam menusuk kulit, membuat tubuh rentan Bu Rukiah menggigil hebat. Mar, ibu kedinginan sekali, diri Bu Rukiah sambil menarik kain lusuh yang baru saja diberikan oleh seorang pejalan kaki. Damar hanya bisa memeluk ibunya. Sabar ya Bu, kita pasti bisa lewati semua ini. Aku salah, aku yang bikin kamu mau begini. Suara bergetar penuh penyesalan. Setiap kali Damar menatap ibunya yang rentah harus tidur di jalan, dadanya terasa sesak. Ia tahu semua ini adalah akibat kecerobohan dan kebodohannya sendiri. Rasa bersalah menumpuk, tapi tidak ada lagi jalan untuk kembali. Di sisi lain, Rina berdiri di depan televisi menyiarkan berita tentang keluarganya. Judulnya besar terpampang, suami dan mertua menantu kaya raya jadi gelandangan, ditangkap dinas sosial. Gambar wajah Damar dan Bu Rukiah yang lusuh berlumur debu jalanan terpampang jelas. Rina menutup wajah dengan kedua tangannya. Dadanya sesak, tapi ia mencoba menguatkan hati. Aku harus tegas, kalau aku lembek, mereka gak akan pernah berubah. Gumamnya pelan, namun air matanya juga jatuh membasahi pipi. Seiring hari berganti, kisah keluarga mereka semakin viral. Wartawan datang silih berganti. Video Bu Rukiah yang menangis di pinggir jalan, meminta sedikit makanan tersebar di sosial media. Netizen langsung bereaksi, astaga, kok tega banget sih, menantu kaya usir mertua renta. Tulis salah satu akun. Kalau sudah salah besar ya pantas aja diusir, jangan salin istrinya dong, balas akun lain. Perdebatan panas memenuhi kolom komentar. Nama Rina semakin jadi bahan gosip, bahkan teman-teman bisnisnya mulai membicarakan soal rumah tangganya. Ia merasa malu soalnya semua mata menatapnya dengan cibiran. Di kantor, Rina sempat ditegur oleh sahabatnya Maya. Rin, kamu serius tega biarin suami sama mertuamu jadi gelandangan? Aku baca berita, kasian banget sama mereka. Rina menunduk, menahan gejolak dari dirinya. Aku bukan tega, Mai, aku terluka. Mereka juga perhiasan warisan papa tanpa izin. Itu bukan sekedar harta, itu kenangan. Maya terdiam, lalu menghela napas panjang. Aku ngerti, tapi bayangin orang luar gak tahu detailnya. Yang mereka lihat cuma kamu kaya, sementara mereka menderita. Perkataan itu menusuk hati Rina. Ia sadar di mata publik dirinya sekarang tampak seperti wanita berhati batu. Beberapa hari kemudian, dinas sosial membawa Damar dan Bu Rukiah ke sebuah penampungan. Tempat itu penuh dengan orang-orang yang bernasib sama. Gelandangan, lansia terlantar, hingga anak-anak jalanan. Damar merasa hidupnya sangat rendah. Dari pria yang dulu tinggal di rumah mewah, kini ia tidur di depan besi bersama orang lain. Ibu nggak apa-apa ya di sini? Tanya Damar sambil menatap ibunya. Bu Rukiah tersenyum getir. Asal sama kamu, ibu ikhlas, Mar. Ibu cuma sedih karena udah bikin Rina kecewa. Damar terdiam, menatap langit-langit gedung penampungan. Perasaan bersalahnya semakin berat. Ia ingin memperbaiki segalanya, tapi nggak tahu gimana caranya. Di rumah, Rina terus dilanda kegelisahan. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Bayangan wajah Damar dan Bu Rukiah selalu hadir setiap ia hendak memejamkan mata. Suatu malam, ia duduk di kamar kerja, membuka kotak perhiasan yang kini kosong. Papa, kalau papa masih ada, apa papa bakal marah sama aku? Atau justru aku yang salah karena terlalu keras sama mereka? Tangannya gemetar, hatinya bimbang. Ia masih mencintai Damar meski hatinya hancur. Ia masih sayang pada Bu Rukiah meski telah ikut menyembunyikan kebohongan. Namun setiap kali mencoba melunak, teringat kembali bagaimana perhiasan peninggalan ayahnya dijual untuk menutupi dosa perjudian. Luka itu begitu dalam. Suatu pagi, media kembali menyiarkan kabar
kabar mengejutkan. Seorang penghuni penampungan dinas sosial mengalami kecelakaan kerja saat membantu proyek renovasi. Begitu bunyi breaking news. Nama itu membuat Rina terperanjat. Damar. Wajahnya terpampang dari televisi dan laporan itu disebutkan bahwa Damar jatuh dari ketinggian saat membantu mengangkut material bangunan. Nyawanya tidak tertolong. Rina membeku, dadanya serasa diremas. Air matanya jatuh deras tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah menyangka pertemuan terakhir dengan Damar adalah malam penuh amarah ketika ia mengusirnya dari rumah. Lebih mengejutkan lagi, sebelum meninggal, Damar menitipkan sebuah surat kepada petugas penampungan untuk disampaikan kepada Rina. Beberapa hari kemudian, seorang petugas datang ke rumah Rina. Dengan wajah serius, ia menyerahkan sepucuk surat yang ditulis dengan tangan gemetar. Bu Rina, ini titipan almarhum suami Anda. Dia minta agar surat ini sampai di tangan ibu, ucap petugas itu. Dengan tangan gemetar, Rina membuka surat itu. Tulisan Damar masih jelas terbaca meski tinta agak pudar. Rina, maafkan aku tahu aku sudah menghancurkan hatimu. Tapi tolong dengarkan satu hal, hutang judi itu bukan milikku. Itu hutang kakakku. Kalau aku gak bayar, keluarga kita akan diancam. Aku gak sempat jujur sama kamu karena aku tahu kamu meninggalkan aku. Aku rela dihina asal kamu dan ibu aman. Tolong jaga ibu setelah aku tiada. Aku mencintaimu sampai akhir. Rina menutup mulutnya, tubuhnya gemetar, air matanya tumpah deras. Selama ini salah sangka, ia tidak pernah tahu bahwa Damar menanggung beban demi melindungi keluarganya. Keesokan harinya, Rina menjemput Bu Rukayah dari penampungan. Ia memeluk wanita renta itu erat menangis jadi-jadinya. Bu, maafkan Rina, aku gak tahu semuanya. Aku janji mulai hari ini aku akan rawat ibu dengan sepenuh hati. Bu Rukayah terisak membalas pelukan itu. Nah, ibu juga salah, ibu ikut menutupi dosa Damar, tapi Allah sudah kasih jalan. Semoga kita bisa menembus semuanya bersama-sama. Sejak hari itu, Rina dan Bu Rukayah hidup berdampingan. Rina merawat mertuanya dengan penuh kasih, seolah menembus kesalahpahaman yang sudah menghancurkan rumah tangganya. Media pun kembali menyoroti kisah mereka, namun kali ini bukan dengan cibiran, melainkan dengan pujian. Menantu kaya raya rawat mertua yang pernah terlantar, belajar dari kesalahan masa lalu. Namun jauh di lubuk hati Rina, luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia kehilangan suami yang dicintainya dan yang tersisa hanya penyesalan serta tanggung jawab untuk menjaga sang mertua. Hari-hari setelah kepergian Damar terasa berat bagi Rina. Setiap sudut rumah mewah itu seperti menyimpan banyak masa lalu. Sofa di ruang tamu masih mengingatkannya pada tawa Damar ketika bercanda. Dapur masih menyisakan kenangan saat mereka masak bersama, dan kamar utama masih terasa dingin sunyi, tidak lagi sama. Rina berusaha tegar. Ia membenamkan diri dalam pekerjaan, mengurus bisnis keluarga yang sudah diwariskan sejak ayahnya tiada. Namun di sela-sela kesibukannya, ia selalu teringat surat terakhir dari Damar. Sementara itu, Bu Rukiah tinggal bersamanya di rumah besar itu. Meski awalnya canggung, perlahan-lahan mereka berdua mulai akrab kembali. Hubungan menantu dan mertua yang dulu renggang kini justru jadi alat oleh rasa kehilangan yang sama. Namun ketenangan itu tidaklah berlangsung lama. Keluarga besar Rina mulai ikut campur. Suatu sore, Rina menghadiri acara keluarga di rumah pamannya, seorang tokoh bisnis yang cukup terpengaruh. Begitu ia masuk, semua mata menatapnya dengan rasa ingin tahu. Bisikan-bisikan terdengar, itu dia yang kemarin masuk berita suaminya sampai jadi gelandangan kan? Ih, malu banget. Untung Damar udah meninggal, kalau masih ada bisa jadi berkepanjangan. Rina menahan perasaan, dia berusaha tersenyum. Meski hatinya perih, namun saat makan malam seorang bibinya menyindir langsung. Rina, kamu itu anak tunggal, waris harta keluarga besar ini. Kamu harus satu hati. Jangan sampai kelembutanmu ini bikin semua tercoreng lagi. Sekarang kamu masih juga bawa-bawa mertuamu yang miskin itu ke rumah. Buat apa? Kamu gak cukup malu? Rina tersentak. Ia meletakkan sendok perlahan, menatap bibinya dengan mata berkaca. Bu Rukiah adalah ibunya suamiku. Suami yang sudah gak ada lagi menjaga beliau. Berarti aku masih menghormati Damar. Pamannya menimpal dengan nada keras. Rin, dengar ya, bisnis ini butuh nama baik. Orang-orang di luar sana gak peduli apa alasanmu. Yang mereka lihat kamu merawat orang yang bikin aib keluarga, itu bikin buruk reputasi kita. Ucap itu menusuk hati Rina, namun ia tidak ingin menyerah daripada tekanan. Dalam hati ia berkata, aku lebih memilih dihina keluarga besar daripada mengkhianati janji terakhir suamiku. Di rumah, Bu Rukayah mulai menyadari kegelisahan menantunya. Ia sering melihat Rina termenung di balkon, menatap langit malam. Suatu malam yang mendekati pelan. Rina, kalau ibu bikin hidupmu makin susah, ibu bisa pergi. Jangan sampai karena ibu kamu jadi bahan hinaan keluarga. Rina menoleh, matanya memerah. Bu, jangan bicara gitu. Aku gak akan biarin ibu pergi kemana-mana. Ibu udah kayak ibu kandungku sendiri. Aku janji sama Damar. Bu Rukayah menitikkan air mata. Nak, ibu ini cuma orang tua miskin yang salah langkah. Dulu ibu tutupi kesalahan Damar karena sayang sama anak, tapi ternyata malah bikin semuanya hancur. Ibu merasa berdosa. Rina menggenggam tangan mertuanya erat. Bu, kita sama-sama salah, tapi sekarang kita sama-sama belajar. Selama aku masih hidup, ibu gak akan sendirian. Mereka berpelukan lama malam itu, seolah menemukan kekuatan yang baru untuk menghadapi dunia.
Beberapa bulan kemudian, sebuah masalah baru muncul. Salah satu proyek bisnis keluarga Rina bermasalah. Ada laporan keuangan yang bocor ke media, menuding bahwa perusahaan melakukan penyalahgunaan dana. Berita itu langsung heboh, nama Rina kembali menjadi sorotan. Wartawan mengejar, para investor mulai ragu, bahkan keluarga besarnya menuding Rina tidak becus mengurus warisan. Yang lebih menyakitkan, kabar belum beredar bahwa ada anggota keluarga sendiri yang sengaja menyebarkan isu itu demi menjatuhkannya. Dalam situasi tertekan itu, banyak yang menyalahkan Rina untuk membersihkan citra dengan cara menjauhkan diri dari Bu Rukiah. Kalau kamu masih dekat dengan ibu mertua itu, orang-orang akan terus punya alasan buat menjatuhkanmu. Ucap pamannya dalam rapat keluarga. Rina terdiam, hatinya berkecamuk. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, mempertahankan kasih sayang kepada mertuanya atau menyelamatkan reputasi dan bisnis keluarga. Malam itu Rina tidak bisa tidur. Ia berjalan keluar rumah, duduk di taman yang sunyi. Angin malam tertiup di pelan. Di tangannya surat terakhir damar masih tersimpan rapi. Tolong jaga ibu setelah aku tiada. Kata-kata itu kembali terngiang. Rina menatap langit penuh bintang. Mas, aku bingung. Kalau aku pilih ibu, aku mungkin kehilangan semua. Tapi kalau aku tinggalkan ibu, aku mengkhianati janjiku padamu. Apa yang harus aku lakukan? Air matanya jatuh, membasahi kertas susu itu. Tiba-tiba Bu Rukiah muncul dengan langkah pelan. Nak, aku tahu kamu bingung. Kalau kamu harus memilih, pilihlah hidupmu sendiri. Jangan korbankan masa depanmu hanya karena ibu sudah tua. Biar ibu yang pergi. Kamu harus jaga nama baik keluarga. Rina menatap mertua lama, lalu menggelengkan kuat. Tidak, Bu, aku tidak bisa. Aku sudah janji. Keesokan harinya, tekanan dari keluarga semakin besar. Paman Rina datang langsung ke rumah, membawa beberapa orang pengacara keluarga. Rina, mulai hari ini, kalau kamu gak mau melepaskan perempuan itu, kamu tidak akan mendapatkan bagian warisan. Semua aset bisa ditarik. Kamu pikir lagi baik-baik aja, mau pilih warisan atau pilih pertua miskin itu? Kata-kata itu terdengar seperti ultimatum. Rina berdiri tegak, menatap paman tanpa gentar. Aku tidak butuh warisan kalau syaratnya harus menantarkan ibu. Aku bisa bangun dari nol. Tapi aku gak bisa mengkhianati orang yang pernah kuanggap keluarga. Pamannya terdiam, wajahnya merah padam. Kamu akan menyesal, Rina. Namun bagi Rina, keputusan sudah bulat. Beberapa hari setelah perdebatan itu, sebuah kejutan besar terjadi. Salah satu media investasi mengungkapkan bahwa kebocoran laporan keuangan perusahaan bukanlah kesalahan Rina, melainkan ulah pamannya sendiri. Ia sengaja menjatuhkan Rina agar bisa menguasai bisnis sepenuhnya. Berita itu langsung viral, nama Rina dibersihkan. Banyak pihak justru memuji keberaniannya tetap tegar menghadapi fitnah. Dan yang lebih mengejutkan, salah satu investor asing justru mendukung Rina untuk membuka perusahaan baru dengan modal sendiri. Di balik semua ujian itu, Rina menemukan kekuatan baru, keberanian untuk berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada keluarga besar. Dan yang terpenting, ia tidak pernah meninggalkan Bu Rukiah. Namun di balik ketukan itu, Rina tahu satu hal, jalan hidupnya baru saja berubah drastis dan cobaan lebih besar mungkin masih menanti di depan. Tamat. Jalan-jalan ke pasar minggu, ketemu kamu, hatiku langsung terpaku. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin akrab. Makasih ya udah nonton cerita ini. Jangan lupa support terus channel ini biar kita bisa terus berbagi kisah-kisah seru, bikin baper, dan pastinya penuh jalan hidup. Bye.